ada sahabat Otan yang mau cerita. Itu namanya Kak Rian sama Kak Resa. Sekarang kita dengarkan cerita dari Kak Rian dan Kak Resa tentang laut kita. Yeay! Otan pergi dulu, dah. Oke, jadi ceritanya ada dua orang anak. Mereka mau pergi ke sebuah pulau. Iya, mau liburan. Mau liburan. Kamu mau liburan nih berdua. Nah, adik-adik pernah liburan kan? Pasti pernah. Pasti pernah. Siapa yang pernah liburannya ke pulau? Saya pernah. Nah, kalau di pulau itu pasti ada pantai. Iya dong. Masa tiba-tiba pulau? Bisa kalau misalnya dari atas turun sing dubrak. Jadi anak ini mau liburan nih kalian? Iya, dia mau liburan berdua nih. Yang satu bilang, Wah, aku sudah siap untuk liburan. Kita udah siap kan? Udah, aku juga udah siap. Kamu suaranya gitu, berarti kamu namanya Bom Bom ya? Bom, bukan. badannya gini boy. Namaku Bam Bim Bum. Kalau kamu suaranya gitu namanya wew. Jangan dong, Apa dong? tuwiwiw aja. Tuwiwiw. Lebih lucu. Ya udah. Tuwiwiw. Oh ya, Kita siap-siap dulu ya. oke. Kan kita mau liburan ke pulau. Kamu juga ikut kan, teman-teman semua? Oke, kita berangkat. Oh, tapi sebelum berangkat kita siapkan perlengkapannya. Aku mau bawa ransel. Nanti di dalam situ aku mau nyemplung ke laut sambil lihat ikan-ikan. Wah, kita berenang. Kita berenang. Gampang itu sih. Nanti aku berenang gaya kelelap. Oh, gaya kelelap? Heeh. Aku kira kamu mau ngomong gaya kelelawar. Kan aku nggak bisa berenang. Nggak apa-apa, di sana ada ban. Oh. Nanti yang penting kamu bawa kacamata renang. Bawa. Jadi kita bisa melihat dengan lebih jelas. Asik. Dan jangan lupa bawa bekal. Kamu kan suka makan. Aku juga suka makan. Kamu kan badannya besar, makannya dikit. Kalau aku badannya kecil, makannya banyak. Ada yang aneh deh. Iya. Iya, kita emang aneh ya. Itu keren. Oh, oke. Sekarang kita bersiap-siap bawa perbekalan untuk Baiklah. liburan di pulau. Oh, jadi dua-duanya ke pulau nih Kak Resa. Pulau, betul. Si Bom sama siapa tadi namanya? Tumiwim. Bom sama Tuwiwiw. Dia mau liburan ke pulau. Nah, mereka ini tinggal di sebuah kota yang tidak jauh dari pantai ya kalian. Iya, betul. Jadi kira-kira mereka perlu perjalanan sekitar setengah jam aja dari rumahnya untuk mencapai dermaga untuk nyebrang menuju pulau yang mereka tuju. Nah, di dalam perjalanan itu si Bom dan Tuwiwiw Tumiwim. naik mobil. Saat itu Tuwiwiw makan di mobil berdua sama Bom. Ya, kita makan ya. Kita makan. Kita makan. Biar nanti pada saat perjalanan jangan sampai kelaparan. Betul. Soalnya nanti bisa masuk apa namanya? Masuk surga. Oh, Jangan. Kita mau naik kapal laut iya. tahu. Nah, masuk kapal laut. Masuk Kalau- angin. iya. Kalau lapar, masuk angin. Iya, betul. Kita makan ya. Ayo, kita makan. Asik. Aku bawa bekal buah-buahan nih. Kamu Wah. bawa apa? Dua-duanya bawa makanan ya. Jadi masing-masing satu-satu makan. Masing-masing bawa makanan yang dibawa bekal sebagai makanan untuk di perjalanan. Nah, tapi ini Kak Resa, itu kan dua-duanya makan waktu pada perjalanan. Yap. Lalu ketika sudah sampai di dermaga nih, untuk pergi ke pulau, kira-kira makan lagi nggak? Dia makan lagi. Karena lapar mulu. Waduh. Apalagi si Tuwiwiw. Dia bawa makanan banyak sekali, makanan dalam kemasan. Oh iya. Terus dia lapar tuh sebelum naik ke kapal, si Tuwiwiw makan lagi. Bom juga sama. Oh sama, dua-duanya Ikut- makan. Iya, ikut makan. Wah. Oh, aku lapar lagi nih. Kita makan. Kamu yuk. lapar? Iya. Ya udah kita makan lagi. Tapi sisain. Nanti pada saat kita di kapal, kita makan lagi. Jadi makan terus ya kita ya. Soalnya kan kita jalan-jalan sambil kuliner. Iya. Kuliner bawa. Asik. Nah, teman-teman, waktu makan di dermaga, Tuwiwiw melakukan satu tindakan yang membuat Bom kaget. Dia kan bawa makanan dengan kemasan bungkus plastik. Masa bungkus plastiknya di... Kita lihat ya apa yang dilakukan Tuwiwiw ya.
Asik. Udah selesai nih, aduh. Iya, ininya lagi. Bentar dulu. Apaan? Itu kok dilempar-lempar ke laut? Ini kan nggak kepake. Iya bener. Sampah. Sampah tadi makanan dalam kemasan itu kan plastiknya kan? Iya. Iya, jadi jangan ditueung gitu dibuang ke laut, jangan. Jangan ke sana. Jangan. Tuh, ya. Wah, masa sampah-sampahnya dibuang ke laut? Kenapa sih? Nggak boleh, bahaya. Ih, bahaya apaan? Lautnya luas. Ya bener, lautnya luas. Ah. Tapi sampahnya jangan dibuang ke laut. Laut itu bukan tempat sampah. Laut bukan tempat sampah. Pinter. Jadi, Jangan buang sampah di laut. mungutnya gimana ngambilnya? Makanya nanti yang udah biarin aja. Tapi jangan dilakukan lagi ya. Iya, dia kebingungan ya. Bingung. Lagian sih buang sampah itu sembarangan. Abis makan main lempar. Akhirnya. Tapi Kak Reza, tunggu dulu deh. Kalau misalnya kita berbicara masalah bahaya nih, Ya. bahayanya tuh kenapa tuh? Soalnya kan kalau dipikir-pikir, laut tuh kan luas. Betul. Laut luas banget. Malahan 2/3 permukaan bumi itu ditutup oleh lautan. Iya, betul. Jadi lebih luas dari darat. Tetapi apabila ada sampah-sampah seperti sampah-sampah plastik tadi tuh yang si Tuwiwi lempar, itu kan nggak bisa terurai. Oh. Lama-lama nanti masuk ke laut akan penuh dengan sampah. Nah, kalian pasti pernah lihat deh kita lihat di internet deh ya, Iya, banyak sekali foto atau video yang tiba-tiba pantai itu isinya sampah semua. Oh iya. Tapi gini juga sih Kak Reza. Iya. Meskipun sampahnya nggak banyak nih, itu bisa ada bahayanya juga. Betul. Apalagi tuh? Kalian pernah lihat di internet ada binatang yang badannya tuh kesangkut sampah. Jadinya ketika dia badannya bertambah besar, seharusnya kan bertambah besar. Ya, makin Memang gede. badannya besar, tapi bagian yang kena terjaring itu terikat sampah itu kecil, jadinya binatangnya cacat. Jadi kayak yang bagian itu aja nggak gede-gede. Iya. Ya, kasihan banget teman-teman. Tuh. Aduh, nggak tega deh kalian. Oh, kasihan. Jadi bukan cuma ngotorin tapi melukai satwa loh. Nah, Melukai itu hewan. dia. Apalagi ada juga tuh kalau misalnya sampah plastik. Kan kelihatannya kalau di dalam air kan mengambang-ngambang. Oh iya benar. Plastik kan ngambang bening-bening gitu. Kadang bening-bening tuh kan. Iya. Bening-bening kadang-kadang dilihat sama seekor binatang sangkanya itu makanan. Contohnya penyu. Penyu kadang sering banyak sekali makan plastik. Kok dia bisa makan plastik? Karena disangkanya ubur-ubur. Oh benar. Makanan utamanya penyu, salah satu makanan kesukaannya ya. Betul. Itu kan ubur-ubur. Jadi kalau dia lihat plastik yang begini-begini, Nah, pasti kan kalau itu ngambang-ngambang ya. Coba adik-adik semuanya Iya. bikin ubur-ubur ya. kita jadi ubur-ubur. Kita bikin ubur. Tangannya ke depan semuanya ya. Ke depan. Gini. Aku ubur-ubur gede. Oh, kamu ubur-ubur gede? Aku Oke. ubur-ubur gede. Adik-adik boleh milih mau ubur-ubur gede kayak Kak Reza atau ubur-ubur kecil kayak Karian ya. Oke. Nah, kita beneran tukeran ya. Iya. Padahal yang badannya besar sih ini ya. Namanya juga dongeng. Ya dah, siap. Semuanya kalau menurut Karian tangannya begini, kalau gede menurut Kak Reza begini. begini. Siap ya? Siap. Tangannya ke depan. Siap. Blubuk. Blubuk. Halo, ubur-ubur kecil. Aku buru-buru kecil. Di situ kok ada ubur-ubur tapi diam aja. Iya. Oh, nggak mau ngomong. Ayo dong adik-adik semuanya sama-sama. Siap. Blubuk. Seperti itu ya. Iya. Ubur-ubur dia bergeraknya kalau itu sampah plastik persis banget ya kalian Iya, ya. mirip Kan banget. begini tuh, bening terus bentuknya seperti itu gerakannya. Iya. Aduh, itu Makanya- dia bahayanya sampah ya kalian. Iya, jangan buang sampah sembarangan ke laut. Iya, ada istilahnya tuh. Apa tuh? Samtana. Samtama. 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 Samtama itu sampah tanggung jawab bersama. Sampah tanggung jawab bersama. Iya. Karena satu-satunya makhluk di dunia yang hidup di permukaan bumi yang menghasilkan sampah itu cuman manusia. Kamu. Aku juga kita. Oh iya, kita juga ya. Iya, bukan kamu aja, kita semua. Makanya harus bertanggung jawab. Iya, betul. Mengelola sampahnya dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Karena ada sampah organik dan anorganik. Betul. Nah, yang anorganik ini yang berbahaya. Kita jadi ngomongin itu. Ini yang tadi mau liburan si Bombong. Oh iya. Sampai lupa. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Ya, balik ke ceritanya. Mereka bersiap-siap untuk masuk ke kapal
di sebuah dermaga. Yeay! Kita masuk kapal. Yeay. Wah, asik banget tuh. Mereka mau liburan, main ke pulau. Yeay! Sekarang mereka pasti udah bersiap-siap dan siap untuk naik perahu menuju Pulau Seribu. Wah, apa aja ya yang akan mereka temui di perjalanan? Pasti asik. Otan juga mau ikut. Yeay! Ketika itu, si Bom-Bom dan Twiwiu sudah duduk dengan manis di sebuah perahu. Perahunya agak gede sih ya, bukan Iya. perahu kecil. Nah, mereka menuju sebuah pulau dan mereka berada di kapal rame-rame. Waktu itu ada orang lain juga ya, ikut betul. dalam rombongan itu. Nah, di dalam kapal itu, si Twiwiu senang banget. Dia melihat ada ikan-ikan yang di laut itu berenang di pinggir kapal. Oh iya kalau kita lagi udah sampai di pulau-pulau gitu kan lihat airnya kan jernih ya. Bener, jernih banget. Gitu, jadi ikan-ikannya kelihatan. Nah, dan kebetulan kapal itu berhenti di sebuah tempat yang memang dari atas kapal itu kita bisa melihat jernih ke bawah. Iya betul. Ikan-ikannya kelihatan. Dan di situ Bom-Bom sama Twiwiu juga senang bisa ngeliatin ikan. Oh, Twiwiu, ini di sebelah sini ikannya warna-warni. Ini ikan bukan ayam, woi. Hah? Ini ikan bukan ayam. Iya. Masa? Iya kalau ayam ker gitu. Iya, kalau Pus. Loh, bentar, itu kamu ngapain? Ih, kamu nggak lihat aku bawa banyak makanan nih? Iya bener, kamu dari tadi bawa makannya banyak. Iya. Terus kenapa dikasih ke ikan? Ya kan aku seneng liatnya tuh ikan-ikannya pada makan. Waduh, teman-teman. Ini tolong bilang jangan, nggak boleh. Oh, stop. Boleh ya. Nggak boleh. Semua bilang nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. 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 Nggak. Jangan. Stop. Teman-teman bantuin aku dong, aku mau kasih makanan. Aduh teman-teman, ini dia mau ngasih makan ikan. Kamu nggak boleh ngasih makan ikan di laut dengan makanan manusia, Twiwiu. Tapi itu ikannya makan. Ikannya gini, gitu. Kamu belum tahu, coba perhatiin. Lihat nih ya, sebentar lagi makanannya dikeluarin. Wah iya. Tuh. Oh bener Karesa. Si Twiwiu itu pas dia lihat dia juga kebingungan. Oh. Ya kan waktu dikasih dilemparin, dimakan karena ikan kira itu memang makanannya. Tapi begitu masuk ke mulut ikan, dilupain lagi, dikeluarin lagi. Jadi sebenarnya nggak dimakan. Ya mungkin ada sedikit yang kemakan, tetapi lebih banyak yang kebuang. Gitu. Oh, kalian tahu. Ikan-ikan itu meniru yang namanya Chef Juna. Hah? Chef Juna. Kenapa tuh? Kan makan. Enak. Gitu. Iya benar juga ya. Makanan Iya. itu harus dihargai. Bukan. Maksudnya kan gini Karesa. Ikan-ikan itu ketika kita kasih makan, kan ada yang suka kasih makan roti, ada yang kasih makan daging. Bahkan ada yang ngasih nasi padang dia lempar ke laut. Oh iya. Karena saya pernah lihat loh. Oh iya pernah lihat. Iya, soalnya gini, itu orang niatnya baik. Dia punya makanan, bawa makanan, terus mau berbagi sama ikan. Akhirnya dilempar ke laut. Dan memang ikannya ngerubung sih. Iya ya. Iya. Tapi sebenarnya ikannya itu nggak makan. Cuma ada sebagian dicobain, sih yang dimakan kalian. dicobain, terus buang. Dibuang. Oh iya benar Karesa. Kebanyakan ikan-ikan yang ada di laut itu adalah tipenya karnivora. Betul, pada umumnya ikan Pada karnivora. umumnya. Dan mereka nalurinya adalah berburu. Karnivora. Jadi waktu dikasih makan, apalagi nasi padang. Nasi ya. Nasi. Sama ayam bakar dan rendangnya. Kalau ayam Bumbunya itu berminyak-minyak gitu. Ikannya nggak suka. Oh. Dan itu kan mengandung zat-zat kimia yang bukan benda asli di laut, kalian. Oh gitu. Iya. Jadi bukan cuman ikannya nggak suka, kemudian jadi sampah walaupun bisa terurai ya makanan itu. Tapi zat kimia yang dibawa oleh makanan itu bisa mencemari laut dan mempengaruhi ekosistem di laut.
Nah, kalau gitu gini aja Kak Resa. Ya? Kita ajak teman-teman semua yang lagi nonton bilang, Temiwiu, jangan kasih makan ikan, gitu ya. Yuk, kita kencang-kencengan ya. Yang keras ya. Siap. 1, 2, 3. Tuiwiu. Belum. belum. Ulang, lebih keras, lebih Coba keras, kalian lebih ini keras. kasih aba-aba yang Oh ya, kasih siap aba-aba, ya. kalian. Lebih keras, lebih semangat suaranya. Bilang, Temiwiu, jangan kasih makan ikan, Ya. gitu ya. Siap. 1, 2, 3. Temiwiu, jangan kasih makan ikan. Kalian, kok dia yang bilang tuiwiu jangan makan ikan? Jangan makan ikan, kita harus makan Iya. ikan. Soalnya ada Sekali lagi. protein yang butuh Bergizi. kita dapat. Siap. 1, 2, 3. Temiwiu, Jangan kasih makan ikan ya. Dia salah. Kaliannya ya salah. Aduh. Temiwiu, jangan kasih makan ikan. Wah, tapi bagus tuh teman-teman udah pada teriak tuh. Kamu teriakannya paling kencang tuh. Iya, yang itu teriakannya paling kencang. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi, Hebat. teman-teman, makanan-makanan yang kita buang itu memang sampah organik, bisa larut, bisa hancur, tapi itu mengganggu ekosistem laut. Dan yang terganggu salah satunya adalah terumbu karang, Karian. Bener kan? Oh iya, terumbu karang. Karian punya cerita nih teman-teman. Kita denger ya tentang terumbu karang yang terganggu. Gimana sih ceritanya? Iya, terumbu karang yang terganggu itu. Jadi ceritanya gini, ketika ada orang kasih alasannya kasih makan untuk dia ikan. sayang sama ikan katanya. Kan bukan sayang, jadi lucu ngeliat ikannya iya. pada datang. Pada ngumpul. Bisa diacak-acak gitu, gitu kan. Meskipun nggak ditangkap kan, tapi ternyata sama ikannya itu kan apa sih kalau bahasa Indonesia, bahasa Jermannya? Dilepehin. Dilepehin bahasa Jerman ya, dilepehin atau dikeluarkan lagi. Nah itu ada dari semuanya itu membuat unsur kimia yang ada di dalam air laut. Di air laut. Itu berpengaruh, bisa jadi ada asamnya, bisa jadi apa. Kalau makin banyak, kadang kan suka kalau kita jalan-jalan sama guide-nya tuh dikasih spot yang lucu-lucu. Biasanya situ-situ aja tuh. Ya, kayak itu udah tahu jalur nih. Nah, karena di situ ada unsur kimia yang terganggu, ada ininya. Nah, sebenarnya terumbu karang itu yang ada warna-warninya itu. Oh iya bener. Itu kan bagus ya warnanya. Binatang-binatangnya itu justru yang warna-warni itu. Oh. Yang Jadi yang nempel. warna-warni itu yang nempel itu. Yang nempel itu binatang-binatangnya. Oh, gitu. Nah, terus ketika ada zat-zat kimia yang mempengaruhi air laut itu, itu jadi dia nggak nyaman. Jadi pergi deh. terus kalau dia pergi jadi tinggal terumbunya ya? Iya, tinggal karang-karangnya yang warnanya putih. Jadi ada orang bilang terumbu karang warnanya putih, yang pucat-pucat itu berarti udah ditinggalin tuh. Iya, kalau bahasa kerennya tuh bleaching. Oh, bleaching. Bleaching. Kalau orang di bleaching keren. Iya. Terumbu karang Kayak artis Korea ya gitu ya. Janganlah, kita natural aja. Iya, jangan. Kita aja bersyukur kok dua-duanya berkulit hitam dan gelap. Makanya kita pakai baju lengan panjang semua. Jadi teman-teman, ketika si Bom sama Tumiu ini di laut, di kapal, dia melihat hewan-hewan yang ada di laut juga merasakan akibat dari sampah dan perubahan di air laut. Kita lihat ya, hewan-hewan apa yang merasakan dampak dari sampah dan perubahan zat kimia di air laut itu. Kita lihat. Aduh, dari tadi membersihkan mata terus ini. Aduh, repot. Repot. Kamu kepiting kenapa repot kepiting? Ini dia lagi kebingungan. Soalnya kan di sekelilingnya tuh tadi kan ada nasi padang. Oh iya. Kita jangan ngomongin nasi padang, nanti nggak enak. Aku orang Padang loh. Tapi nasi padang emang paling enak. Nasi padang itu is the best. Tadi aja makan itu. Iya. Terus dia makan nasi padang? Bukan. Ini maksudnya Kepiting saus padang. kepiting saus padang. Bukan. Ini maksudnya dia lagi mau membersihkan diri dengan saus padang.
Dia tadi ngucak-ngucak mata tuh. Nggak, kenapa tuh, Karian? karena kan tadi kan Gini-gini. buang sampahnya tuh langsung kan. Terus kan tadi kalau tadi kita cerita bahwa lautnya jadi ada pengaruh, ada asamnya, ada zat apanya, pokoknya mengandung unsur kimia yang berbeda masuk ke situ kan. Nah ini minyaknya ini ceritanya kena ke si kepiting. Oh, jadi nggak ganggu banget ya? Iya, Minyak-minyaknya itu. nempel. Aduh, tolongin dong. Datanglah temannya kepiting, ikan hiu. Halo ikan hiu. Salah lo kepiting. Hei. Ya, Kamu ngapain tuh? Utek-utek mata terus? entar dulu. Aku nggak bisa lihat nih. Kamu siapa ya? Aku sahabatmu. Aku adalah hewan paling ditakuti di laut. Kamu pasti tahu siapa aku. Siapa ya? Ayo coba tebak. Aku adalah hewan paling hebat dan paling ditakuti di laut. Giginya tajam. Gigiku tajam betul. Badannya panjang. Iya, badanku panjang. Mukanya serem. Iya, tapi ganteng. Serem tapi ganteng. Iya. Aku tahu. Ayo tebak. Baby shark Baby shark, Kok Tapi baby? aku bukan baby. Oh, kamu bukan baby. Aku Dedi. Dedi sak Baby Shark. Oh, bener Kak, kamu? Iya, aku Dedi Shark. Kamu kenapa tuh? Aku mau bantuin dong. Aku tadi sedang berada di bawah nih. Di bawah bagian yang ada pasir putih dan terumbu karang. Tapi lihatlah ke atas, ke permukaan. Itu banyak manusia yang sedang memberikan makan. Memang sih, benar juga mereka lihatnya lucu. Tapi mereka nggak tahu ya kalau kita terganggu. Wah, bener juga. Itu coba sini aku tiup matanya. Ditiup. Iya, biar minyaknya nggak nempel. Tunggu dulu, kita lagi ada di air, kenapa bisa ditiup? Nanti jadinya kayak kompresor air. Oh iya, bener nyembur. Iya, emangnya kita lagi steam mobil. Nah, teman-teman, ternyata tuh di lautan itu banyak sekali satwa yang terganggu. Terus, selain si kepiting tadi nggak nyaman karena yang bekas-bekas minyak dari makanan itu, kemudian juga ada juga minyak yang tumpah dari kapal-kapal yang bocor. Nah, itu dia. Itu juga ngeganggu banget. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita lagi naik perahu, perahunya mogok gitu kan, suka ada yang itu juga tuh. Minyaknya keluar. Jadi memang harus kita perhatikan sama-sama. Nah, tapi ikan hiu punya kabar untuk disampaikan kepada kepiting. Kita dengar ya. Kepiting. Iya. Aku sebenarnya kesini mau minta tolong sama kamu. Oh, mau minta tolong apa? Iya, aku kan habis patroli laut. Gini-gini aku bisa patroli cuy, penjaga laut cuy. Waduh, kamu patroli. Jangan-jangan kamu adalah satpam laut ya? Oh, satpam. Iya juga sih, tapi jangan satpam dong. Oh, ya. Pokoknya itulah. Iya, gitu. Nah, aku menemukan satu tempat yang rusak loh kepiting. Rusak. Rusak. Kamu inget nggak? Kamu punya sepupu yang tinggal di terumbu karang di sebelah timur pulau di depan kita. Oh, yang ada koral berwarna ungu pink itu? Iya, ungu, pink, oranye, hijau. Iya, yang warna-warni. Yang warna-warni. Di situ kan ada sepupu kamu, ada sepupu aku, ada teman-teman kita ikan-ikan yang tinggal di situ juga. Oh, iya. Tadi pagi aku lewat di situ, tempat itu hancur. Wah, kalau tempat itu hancur, nanti sepupu aku bisa tinggal di mana? Nah itu dia, sepupu kamu, ikan-ikan, dan teman-teman kita nggak bisa tinggal di situ lagi. Sekarang aku sedih, aku nyari mereka tinggal di mana ya? Waduh. Ini berbahaya. Soalnya kalau misalkan satu tempat saja rusak, itu biasanya perlahan-lahan bisa mempengaruhi yang lainnya lagi. Bener. Bagaimana ini? Ikan hiu, kepiting sedih. Mereka bingung apa yang harus dilakukan karena terumbu karang terindah di situ hancur. Teman-teman tahu nggak apa yang menyebabkan terumbu karang itu hancur? Banyak. Apa salah satu sebabnya, Karian? Ayo, salah satunya apa? Salah satunya apa, teman-teman? Adik-adik tahu nggak? Tadi udah kita sebutin ya? Tadi belum. Kasih makanan tadi. Oh, kasih makan juga bisa mempengaruhi. Tapi ada satu hal lagi yang bisa membuat kehancurannya terlihat
sangat rusak parah. Oh, Itu bom laut, bom ikan. dibom. Dibom. Jadi ini kita harus ingetin nih sama teman-teman kita yang menangkap ikan. Ikan itu memang boleh ditangkap untuk dikonsumsi. Tetapi kalau cara menangkapnya dengan menggunakan bom, terumbu karangnya hancur. Padahal terumbu karang itu terbentuk dalam kurun waktu mungkin ratusan dan ribuan tahun baru bisa terbentuk indah seperti itu. Iya, Dan terumbu betul. karang kan rumahnya satwa laut ya kan? Iya, kalau terumbu karangnya banyak yang rusak, nanti di situ nggak ada satwa laut yang tinggal. Iya. Kalau teman-teman rumahnya dirusak, rumahnya hancur, sedih nggak? Sedih lah. Iya, aku juga sedih. Oh, maka dari itu bagaimana nih? Aku harus menolong sepupu aku. Iya, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa karena kita hewan. Kita harus minta tolong pada makhluk yang bisa berkomunikasi dengan yang sejenisnya. Tapi ngomong-ngomong gini juga, kalau sepupu aku tinggal di sini juga sudah terancam bahaya loh. Oh ya? Soalnya yang kadang-kadang suka apa namanya tuh yang katanya gaya-gayaan apa tuh namanya senor apa namanya? Senor gitar? Senor. Ah, bukan. Senorita. Senorita. Bukan. Apa tuh yang pakai itu apa kacamata? Oh iya ada iya. itunya. Yang ada corongnya. Ada corongnya. Ya, itu. Snorkeling. Snorkeling. Kadang-kadang mereka berenangnya suka asal-asalan. Terumbu karangnya kadang-kadang terinjak, rusak, patah-patah, Waduh. hancur. Pantesan aku lihat di sebelah barat itu ada terumbu karang yang patah-patah. Nah, Mungkin itu gara-gara yang snorkeling itu nginjak-nginjak ya? makanya itu dia yang kadang jadi bahaya juga. Aduh. Rumah kita jadi rusak nih, gimana nih teman-teman? Bantuin kita dong. Iya nih, semua ini gara-gara manusia. Hei, manusia. Kita dimarahin. Iya. Hei manusia. Tuh, adik-adik, kita jadi dimarahin nih. Hei manusia. Sana aja, sana. Iya. Hei, manusia. Jangan begitu dong. Kami juga punya hak untuk hidup. Betul, bumi ini adalah tempat tinggal kita bersama. Iya. Ya, dan karena kita tinggal di perairan Indonesia, nah Indonesia ini kan banyak pulau-pulau. Iya, betul. Akan lebih indah jika kita bisa menciptakan pulauku nol sampah. Jadi tidak ada sampah di pulau. Manusianya sehat, satwa-satwa seperti kita juga sehat, dan lautnya akan indah. Aku juga jadi nggak kelilipan lagi. Bener, nggak bisa disembur. Iya, betul. Ikan hiu dan kepiting bercerita seperti itu. Akhirnya si Bom-Bom sama Tumiwiu. sampailah di pulau. Dan ketika di pulau, mereka menyampaikan cerita perjalanan mereka kepada masyarakat yang ada di pulau. Ternyata, kalian di pulau itu ada sahabat-sahabat kita yang melakukan gerakan keren loh. Wah, gerakan keren gitu maksudnya gimana tuh? Gitu. Kegiatan-kegiatan yang keren. Oh, kegiatan. Nah, Memberikan oke. edukasi, belajar sama-sama, membangun konservasi di pulau-pulau, terutama kalau yang dekat Jakarta tuh ada Pulau Seribu ya. Oh iya. Nah, itu kan pulau kabupaten yang berupa perairan ya di Jakarta, itu di Pulau Seribu. Coba tanya dulu dong sama adik-adik, siapa yang pernah pergi ke Pulau Seribu? Wah, itu Angkat tangannya, angkat tangannya, ini angkat tangannya. Aku pernah ke Pulau 100 kali. Oh, 100. Nggak nyampe 1000. Nggak nyampe 1000. Iya. Nggak apa-apa, mungkin dia belum jauh. Iya, Jadi nyampe 100 udah pulang lagi. tahapannya masih Iya jauh. dah. Nah, di Pulau Seribu itu, kalau teman-teman tinggal di Jakarta, itu adalah wilayah kepulauan yang terdekat. Nah, di situ juga alamnya indah banget ya kalian. Oh. Bawah lautnya indah, pulau-pulaunya indah, dan masyarakatnya juga sebenarnya keren-keren. Tetapi karena itu tadi banyaknya sampah dari Jakarta, dari daratan, Iya. yang dibuang sembarangan, masuk ke got, masuk ke sungai. Akhirnya ketika hujan, Masuk ke dalam laut juga ujung-ujungnya. akhirnya banyak sampah. Nah, kita bisa mendukung gerakan teman-teman untuk membuat laut kita lebih bersih dengan mengubah perilaku. Gitu, termasuk menyampaikan kepada teman-teman yang tinggal di pulau-pulau. Betul. Siapa sih yang bikin kegiatan itu? Kayaknya keren ya. Iya, nanti kita ajak teman-teman main sama-sama ya. Kita ke Pulau Seribu. Kita belajar sambil bermain. Oh, di Pulau Seribu ada juga yang keren. Itu ada penangkaran penyu. Oh, benar. Siapa yang pernah lihat penyu?
Soalnya kalau penyu nggak dijaga, penyu itu hidupnya memang bisa lama. Iya, umurnya panjang ya. Tapi kalau misalkan kita tidak menjaganya, penyu itu banyak musuhnya kalau masih kecil-kecil. Bener banget. Jadi dia kan kalau bertelur banyak, Iya. bisa ratusan. Tetapi yang bisa tumbuh sampai usianya puluhan bahkan ratusan tahun, paling nggak sampai 10 ya. Iya, kira-kira Nggak gitu. sampai 10. Karena begitu dia natas mau ke laut udah dimangsa. Iya. Begitu di laut itu ada yang nyangkut plastik segala macam, ada yang keracunan, ada yang diburu, dibikin ya pajangan, jangan ya, kasihan ya. Gitu. Jadi teman-teman, kita lakukan sama-sama, kita mengubah perilaku agar kita bisa membuat dunia yang lebih indah, rumah yang lebih asik buat kita sama-sama. Terlebih menciptakan pulauku nol sampah. Dimulai dari rumah nol sampah. Oke? Sekarang si ikan hiu sama kepitingnya mau pamit dulu. Terima kasih ya teman-teman, bantuin kami menciptakan rumah yang lebih indah. Betul nggak kepiting? Iya, biar aku nggak kelilipan lagi. Ya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih manusia. Terima kasih. Terima kasih. Waduh. Wah, teman-teman, ternyata di laut itu banyak juga ya yang mengganggu kehidupan satwa dan mempengaruhi terumbu karang. Nah, kita jadi sama-sama belajar deh. Sekarang kita lihat sama-sama ya, apa yang mereka lakukan setelah selesai liburan di pulau. Otan jadi penasaran, bagaimana sih sekarang mereka mengelola sampah di rumah? Yuk kita simak. Wah, ternyata liburan ini membawa banyak ilmu untuk aku tentang lingkungan. Iya. Bambang. Untukku juga, aku Iya. dapat banyak ilmu loh. Di perjalanan kita dari laut menuju pulau, di pulau juga Iya. itu ada teman-teman Divers Clean Action. Iya. Kita belajar banyak loh sama mereka di pulau. Aku jadi malu tau kakak. Kok kamu malu? Soalnya kan Divers Clean Action kan membersihkan sampah. Iya. Sampah itu adalah sangat utama untuk bisa menjaga lingkungan. Jadi kita harus menjaganya, jangan sampai buang sampah sembarangan. Betul sekali. Tapi- Soalnya sampah-sampah yang di laut itu kan hasil perbuatan manusia. Iya, buatan aku. Kayak tadi. Maafin aku ya teman-teman ya. Maafin ya. Gak apa-apa, kita boleh berbuat kesalahan, tetapi akan lebih baik ketika kita sadar dan mau mengubah perilaku kita. Nah, kamu keren loh, sudah mengakui kesalahanmu. Iya. Dan sekarang waktunya kita untuk memperbaikinya. Aku siap memperbaiki. Aku juga. Aku siap untuk sama-sama. Hah? Sama-sama. Oi, Sama-sama. Apaan tuh? Sampah tanggung jawab bersama. Oh iya, aku lupa. Sama-sama. Sama-sama. Sampah tanggung jawab bersama. Yeay. Berarti sekarang kita bisa mulai dari rumah kita masing-masing. Iya, Supaya sampah-sampah di laut itu bisa berkurang. betul. Caranya? Caranya adalah Caranya bagaimana tuh? Kita bisa Karena mulai di dia rumah loh. sudah mengerti tentang sampah, berarti ceritanya udah selesai deh. Yes. Tapi kan tadi kepotong. Caranya bagaimana tuh? Ya, caranya kita bisa memulai dari rumah dengan cara memilah sampah. Ya, betul. Nah, memilah sampah itu adalah Memilah sampah-sampah berdasarkan jenisnya masing-masing. tahu Ada nggak? ya. Ayo, coba sebutin. Jangan kasih tahu dulu. Jangan kasih tahu dulu ya. Hampir aja keceplosan nih Hampir. kalian nih. Ayo, ada yang tahu nggak? Secara umum ada 3, tapi kalau dipecah lagi banyak. Iya, ciri-cirinya gampang. Ciri-cirinya? Mencirikan dari warna kalau lihat di tempat-tempat kalian semua, tempat sampahnya itu ada warnanya. Warna Merah, kuning, kuning, hijau. hijau. Adanya di perempatan. Dia kelap-kelip nyala. Itu lampu merah. Terus kita buang sampahnya di lampu merah gitu? Hah? Jangan. Tong sampah. Jangan. Kalau yang merah itu kode tandanya sampah apa kalian? Yang merah adalah sampah yang berbahaya. Berbahaya atau beracun ya? Contohnya Batu baterai. batu baterai. Kenapa kita ngomongin batu baterai ya? Padahal baterai ya. Mungkin karena keras.
Kalau ditembak, cetuk batu. Siapa yang lempar batu? Jadinya batu baterai. Sama ini juga Karian. Kan kita suka nyemprot nyamuk tuh. Nah, itu kalengnya kalau udah kosong itu termasuk sampah berbahaya atau beracun. Betul. Jadi dibuangnya di tong sampah warna merah. Merah. Sama kayak sekarang nih. Kan lagi masa pandemi nih ya. Betul. Kan kalau misalkan suka ada yang mau pakai sanitizer, terus ada yang ngelap-ngelap. Nah, itu kan kadang-kadang yang bisa menguap ada, tapi yang sisanya juga ada. Oh, bener. Itu dibuangnya di sampah tong sampah warna merah. Warna merah. Tong sampah warna merah. Terus, termasuk masker. iya. Ya, karena itu ya walaupun dipakai sehari termasuknya sampah medis ya. Iya, karena kan biar bisa jadi orang yang batuk-batuk, nempel di masker semuanya. Bakterinya, virusnya nempel di situ. Iya. Jadi itu yang warna merah. Sekarang yang warna kuning Karian? Yang warna kuning adalah untuk sampah anorganik. Anorganik artinya sulit terurai. Ya. Atau tidak bisa diuraikan, tidak bisa terurai. Contohnya? Plastik. Itu yang banyak banget sekarang di laut yang kadang-kadang kita lihat tiba-tiba pantai kotor isinya penuh sampah. Iya. Terus bingung, warga di situ bingung, loh ini sampah dari mana? Padahal bisa jadi dari pulau yang lain ya. Itu Karian. pernah viral ya? Benar. Terus selain plastik apa lagi? Itu karet-karet. Iya. Karet, kayak misalkan suka ada mainan-mainan tuh anak-anak. Ya. Misalkan udah rusak, dibuangnya di mana? Di situ. Termasuk ban ya. Iya. Kan sekarang banyak yang sepedaan nih. Ya, betul. Kalian juga. Iya. Nah, ketahuan dah. Tapi kita belum gas bareng. Iya, belum. Ban sepeda atau ban dalamnya itu kalau udah botak itu jadi sampah anorganik loh. Karena sulit sekali terurai secara alami. Mainan anak-anak juga kan ada ban-bannya. Iya, mainan anak-anak juga. Nah, itu masuknya sampah anorganik. Yang tong sampahnya warna kuning. Iya. Terus yang hijau, Karian? Yang hijau adalah sampah organik. Artinya sampah yang mudah Terurai. Nah, Tapi paling sederhananya, harus hati-hati juga. Meskipun katanya terurai, nggak langsung terurai kan. Butuh waktu juga. ada proses. Yang paling sederhana mungkin sisa makanan ya. Sisa makanan itu organik. Sisa makanan organik. Nah, kan pada suka tanam tanaman sekarang. Iya. Daun-daun keringnya itu sampah organik. Betul. Bisa jadi kompos ya. Iya, Bukan bisa. jadi pupuk. Itu kalau kita sama-sama memilah sampahnya. Ya. Dan itu semua bisa kita mulai dari rumah kita. Yang dampaknya akan mengakibatkan lingkungan kita lebih bersih dan mengurangi sampah yang sampai ke laut. Betul, pokoknya Samtomo. Sampah tanggung jawab bersama. Dan kita ciptakan Pulauku Nol Sampah. Kapan-kapan ketemu lagi sama Kak Rian Dan Kak Reza. Dadah! Oke. Tadi Kak Reza sih. tadi kita udah pamit tapi masih lanjut. Jangan pamit dulu Iya, makanya. iya. Soalnya kan kita ini lagi mau memperingati Hari Terumbu Terumbu Karang. Karang Nasional. Oh, Terumbu Karang Nasional. Ya, Hari Nasional Terumbu ya? Karang Nasional tanggal 8 Mei 2021. Betul. Nah, dalam rangka memperingati Hari Terumbu Karang Nasional tanggal 8 Mei, kita pengen bikin kegiatan yang seru nih sama adik-adik semua. Ya, yaitu adalah lomba menggambar. Tapi ini belum ada gambarnya. Jadi nanti adik-adik menggambar berdasarkan bentuk dasar yang akan kami tampilkan. Ya. Kita akan tampilkan bentuk dasar sederhana ya. Sederhana, tapi nanti boleh ditambahkan. Ya. Karena itu nanti ada penilaiannya. Yes. Nah, penilaian kreativitas. Kreativitas, warna. Jadi mau ditambahin apa aja boleh. Mau diwarnain bagaimana aja boleh. Pakai krayon boleh nggak Karian? Boleh, pakai krayon boleh. Pakai cat air juga boleh. Pakai cat air boleh. Pensil warna boleh. Pensil warna boleh. Tunggu dulu, boleh nggak ya? Boleh. Boleh. Ya. Adik-adik punyanya apa? Oke, dia punya krayon tuh. Krayon ya. Jangan seperti Kak Reza. Kak Reza dulu kalau mewarnai itu pakai areng.
Iya. Arang sama batu bata. Iya. Digosok Soalnya suka warnain jalanan. Mainan kita dulu ya. Bikin kotak-kotak Iya. gitu. Nah, kali ini teman-teman bebas ya pakai mau mewarnainya pakai apa bebas, tapi bentuk dasarnya nanti yang Kak Resa dan Kak Rian buat. Iya. Selebihnya silakan berkreasi. Oke, kita mulai aja. Kita mulai. Oke. Nah, ini kan kertasnya kebesaran nih. Biar lebih mudah, kalian bagi dulu ya. Misalkan kertasnya tuh segini. Seret, kotak. Nah. Hop. Karena kita memperingati Hari Terumbu Karang Nasional, kita mau buatnya gambarnya di dalam laut. Oke, berarti ini gambaran dunia bawah laut ya? Iya. Adik-adik siapkan kertasnya seperti ini. Yuk, sama-sama. Siapa ya? Cepetan. Yang belum langsung siap-siap ya. Siapin kertas, alat tulis. Kalau mewarnainya bisa menyusul ya. Melengkapinya juga bisa menyusul. Melengkapinya juga menyusul. Sekarang kita bikin bentuk dasar. Bentuk dasarnya. Nanti adik-adik menggambarnya adalah seperti ini. Kalau di dalam laut itu ada dasar laut. Yes. Nah, Biasanya jadi kita pasir, karang gitu ya. Pasir, karang, Dasar batu laut, gitu ya. batu. Nah, kita mau buatnya gini dulu nih. Garis dari sini ke bawah. Oke. Melengkung gitu ya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, di sininya lagi. Oh, ini agak naik. Wah. Ini dasar laut juga, Karya? Iya, dasar laut juga. Oh bener, karena permukaan laut nggak rata. Iya, nggak rata. Kadang-kadang juga ada yang kalau diinjak sakit. Iya. Batu-batu bolong-bolong gitu kan ya. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, adik-adik boleh nanti gambar yang lain-lainnya di sini. Tapi di sebelah sini, kita mau bikin ada terumbu karang. Oke. Terumbu karangnya gampangnya begini, buatnya gampang nih Kak Resa. Gimana Cuma tuh? gini nih, goyang. Misalkan sini, balik lagi, ada lagi ke sini, keriting gini. Oh iya bener, terumbu karang itu bentuknya gerenjel-gerenjel gitu. Ada yang begini nih salah satunya. Bentuk terumbu karang itu kan bentuknya banyak ya. Yes. Misalkan gini. Wah. Tuh. Jadi Seperti ini. terumbu karang. Nah, oke. Terumbu karang yang begini. Terus sekarang ada lagi bentuknya yang lain lagi. Misalkan gini. Ada yang bentuknya gini, Kak. Di sini bulat telur. Tuh, buat gitu ya. Bulat, oval ya, agak oval juga nggak apa-apa ya Karian ya. Oval agak pipih nggak apa-apa. Di sini kasih garis, seret, seret. Tuh. Kayak trompet. Bisa kan bikin seperti ini? Gampang. Ikutin pelan-pelan. Iya, sekarang bikinnya yang agak banyak. Di sini lagi ada. Wah, iya karena dia berkelompok ya. Di sininya lagi ada. Misalkan di bawahnya. Nah, adik-adik kalau mau membuat gambar dasar ini bentuknya sedikit berbeda juga nggak apa-apa. Iya. Nggak harus persis sama kayak gini, nggak. Misalnya lengkungannya beda atau jumlahnya berbeda juga nggak apa-apa. Ini cuman panduan dari kami. Teman-teman bebas nanti ya. Sini lagi. Mau ada berapa juga bebas ya. Ya. Tuh. Wow. Nah, di sininya ada satwa laut kesukaan Kak Resa. Oh, apa tuh? Dia ada filmnya, suaranya gini. Oh, apa kabar? Oh. Apa ya? Ada yang bisa tebak nggak? Aku mau makan dulu. Bentuknya seperti benda langit. Tapi tinggalnya di balik batu. Tinggalnya di balik batu. Di batunya tengkurep. Bentuknya nanas lagi. Oh gitu. Itu sih yang lain Yang di film lagi. ya? Yang satunya lagi. Oh iya. Oh iya, itu satunya lagi. Beda. Itu temennya. Nah, dia bentuknya seperti bintang. Teman-teman boleh bikin dengan bentuk yang berbeda ya. Kalau bintang lautnya Kak Resa begini. Nah, bintang laut itu juga nggak sendiri dan bentuknya nggak satu. Dia ada yang bentuknya seperti garis-garis gini ya, Karian. Set. Terus di sininya set. Terus di sininya set. Begini. Tuh. Jadi tidak harus seperti ini. Teman-teman boleh bikin dan kembangkan lagi. Terus ada apa lagi, Karian? Ada lagi. Ini masih sekitar terumbu karang. Bentuknya gini. Wow.
Kayak matahari terbenam. Iya kan matahari terbenam ya. Tapi kan ini di laut. Oh, iya. Terumbu karangnya. Jadi ada yang begini-gini juga nih Kak. Bulat-bulat tapi di sininya ada lubang-lubangnya. Nah, gampang kan buatnya kan? Adik-adik nanti kalau mau warnai ini, bagian ini paling seru deh. Soalnya ini warna-warni biasanya Ya. bentuknya. Nah, tuh kayak gini ya. Oke, ada satu lagi Kak. Apalagi tuh Karian? Nah, ini biasanya dijadikan tempat sembunyi ikan kecil. Ikan kecil. Terutama ikan badut. Ikan badut. Clownfish. Yes. Kalau misalnya itu Nemo namanya. Teman-teman taunya Nemo yang warnanya orange, hitam, putih ya. Ya, betul. Belang-belang Misalkan gitu. sini nih, di sini ya. Siap ya. Kita bikinnya gini dulu. Wah, kayak apa namanya? Kayak tempat nih. Di sininya ke bawah gini. Oh. Loh. Kok kita gambarnya jadi kayak gambar tempat nasi? Bukan, ini tadi caranya gitu tadi, bikin atasnya dulu melengkung gini, tambah melengkung. Di atasnya ini banyak seperti tentakel Kak, kayak gini tuh. Yo, ada lagi gini, ada yang kesini. Tuh, gini banyak. Nah, adik-adik buatnya pokoknya ada tentakelnya, bentuknya berapa saja beda boleh. Pokoknya yang banyak di sini. Tuh. Apa sih namanya? Anemon ya? Anemon, dia kayak rumput ya bentuknya ya. Goyang-goyang. Jadi, gitu. Shoo, kalau kena ombak tuh keren gitu. Iya, di sini ada lagi ketutupan, anemonnya banyak. Wah. Tuh, oke. Di sebelah sini Ah. ada ikan lucu. Ini Dia kayaknya temennya ngerecokin aja deh ini nih Karesa nih. Ini bener nih. Ada Bukan, ini ikan. gambarnya di sini semuanya. Ntar ikannya di mana coba? Ikannya di sini nih, ikannya di sini. Oh, ya, Ikannya coba, di sini. coba. Ini bentuknya kayak gini nih Karian. Ini temennya dia nih. Oh gitu. Bentuknya gini, kayak balon Oh. gitu. Oh. Terus mulutnya kecil kayak gini. Terus badannya berduri-duri. Badannya duri-duri. Tuh. Terus ekornya begini. Tahu nggak ikan apa? Bentuknya kayak balon. Dia bisa mengembang, bisa mengempis. Tapi secara perspektifnya ini kekecilan. Ini anaknya. Oh, ini anaknya. Ini Boleh, anaknya. boleh. Kalau gambar untuk anak-anak itu sebenarnya boleh. Cuma ini karena dewasa jadi kalian salahin ya. Maksudnya Ini gini, anaknya, ini maksudnya gini anaknya. nanti adik-adik boleh gambarnya ditambahkan apa saja boleh. Ya, bebas. Bebas. Yang penting kreasinya, ya kan ya. Nanti kayak ini nih. Ini aku tahu namanya. Aku malah lupa Fuelfish ya, namanya. apa namanya? Ikan balon. Kan iya. Pufffish. Iya, pufffish. Pufffish. Jadi dia Kayak bisa menggelembung Oh. supaya tidak dimangsa. Dan ini beracun. Oh iya, beracun. Nah, teman-teman bebas tuh. Kita tambahin apa lagi ya Karian? Tambahin apa lagi ya? Sebenarnya gini aja Kak, karena kita kan lagi memperingati Hari Terumbu Karang. Terumbu karang ini udah banyak nih bentuknya nih. Ya. Bagaimana kalau sekarang tinggal giliran adik-adik semuanya menambahkan semua yang masih kosong di sini. Ya. Setuju nggak Bebas Kak? ya. Setuju banget. ya? Setuju banget. Jadi adik-adik bisa lihat nanti referensi-referensinya bisa di internet, dari buku. Apa aja sih yang ada di laut, di dalam laut ya, di dasar laut. Yang berada di sekitar terumbu karang. Betul. Jadi tetap ada di sekitar terumbu karang. Nah, Karesa mau kasih tambahan satu lagi nih kalian. Kalau gitu gini, kita tambahinnya di bawah aja. Oh iya, biar yang ini teman-teman Biar yang ini bebas. tetap jadi contoh untuk Nih, adik-adik. ini juga suka ada Misalkan. di sekitar terumbu karang. Bentuknya kayak gini. Tuh. Oh, aku tahu ini. Apa tuh? Ikat rambut. Kok kepalanya begini kalian? Oh, gimana? Jadi ini ular laut kalian, belang-belang hitam putih. Ini kalau nggak disebutin, aku nggak tahu kalau ular laut. Ini ular laut. boleh. Mau ditambahin ular laut juga boleh. Siap. Mau ditambahin yang lain juga boleh. Misalkan tambahin kayak gini nih Kak. Melengkung. Ya kan? Sininya tambah lagi. Ya kan? Ininya mulutnya. Matanya. Terus di sininya dari sini tambahin begini. Sini juga tambah begini. Wah. Keren kan? Keren banget. Misalkan gitu, boleh ditambahin. Nih satu lagi kalian. Oh, satu lagi. Dia ada sering kita temukan di laut juga nih.
bentuknya kayak gini. Heeh. Nah, biasanya sepasang. Oh, ini apa ya? Biasanya sepasang. Berarti mereka adalah makhluk yang setia. Setia. Yang satu dipakai di kaki kanan, yang satu dipakai di kaki kiri. Oh, betul. Ini Itu sendal jepit. Masa digambar sendal jepit di laut? tapi bener loh teman-teman. Tapi boleh. Kan misalkan memberitahu bahwa keadaan laut yang saat Kondisi sekarang laut. ini. Ada yang begini. Kondisi laut alaminya memang sangat indah. Tetapi saat ini kondisi laut itu tidak seluruhnya indah karena ada dampak-dampak perbuatan manusia. Contohnya Kak Resa sering banget nih nemuin ini nih Oh, di laut. Dan Makanya- kayaknya kalau kita lagi nyelam ngeliat terumbu karang indah, tahu-tahu ya, gila nggak asik banget. untung Kardian nggak pernah lihat sendal jepit. Sepatu bot. Lebih gede. Gitu Nah, teman-teman. yaudah kalau gitu Kak Resa. Untuk gambarnya yang panduannya adalah karena kita memperingati Hari Terumbu Karang Terumbu Nasional, Karang Nasional. jadi jangan lupa gambar terumbu karangnya seperti ini. Ya. Nanti kumpulkan kepada kita, kepada kami. Nanti informasinya ada di sosial media. Teman-teman bisa lihat Instagramnya Divers Clean Action. Di situ ada panduannya. Sama posternya. Oh Nih, iya. kayak gini nih posternya nih. Posternya ya. Siap. Tring, tring, tring. Kok ada kita? Nanti posternya boleh juga di-share sama teman-teman kamu yang lain. Iya, supaya betul, yang betul. bikin gambar lebih banyak dan pesan kebaikan yang kita sebarkan lebih luas. Betul. Supaya nanti hadiah yang keluar juga semakin banyak. Yeay, asik. Semangat. Pokoknya tetap semangat. Bagikan kepada teman-teman yang lainnya dalam memperingati Hari Hari Terumbu Terumbu Karang Karang Nasional. Nah, oke? Oke, sekarang baru kita pamit. Kita pamit beneran ya sekarang ya. Baik adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi sama Kak Rian. Dan Kak Resa. Lagu terakhir dari kami. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Siap. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar melarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Lagi-lagi ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar melarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Yeay!